Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita melanjutkan kuliah kita sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yaitu pukul 8.30. Minggu lalu kita sudah masuk ke materi tentang Canva, yaitu pembuatan desain grafis dengan menggunakan aplikasi online ya, yang namanya Canva. Ini sebagai alternatif pengganti dari aplikasi desain grafis yang lain seperti Photoshop. Perbedaannya cukup mendasar ya. Kalau kita menggunakan Photoshop, kita harus memiliki kemampuan pengenalan fitur atau link yang ada di dalam aplikasi Photoshop ya, membutuhkan skill yang lumayan lah gitu ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu sulit juga gitu ya, tapi butuh waktu belajar lah kasarnya kayak gitu. Nah, dengan zaman yang serba instan seperti sekarang, ada beberapa developer atau pembuat aplikasi dia membuat aplikasi seperti Canva yang mana sudah menyiapkan template-templatenya. Jadi tinggal kalau hanya sekedar membuat sebuah brosur atau membuat kartu nama atau apapun itu yang instan gitu ya, cepat ya, gunakan Canva. Salah satu ya, jadi jangan sampai nanti menganggap saya mempromosikan Canva ya. Tapi ini salah satu aplikasi online. Ada beberapa aplikasi online lain yang sejenis. Tapi kayaknya kalau yang sejauh yang saya tahu atau sependek yang saya tahu sekarang lagi tren kata-kata itu, Canva merupakan alternatif ya, apalagi sudah beradaptasi dengan bahasa Indonesia, jadi rasanya tidak memiliki kesulitan. Untuk instan seperti itu ya, jadi butuh waktu cepat, misalnya ada yang minta besok harus selesai atau nanti siang harus selesai ya, 2 jam lagi, nah itu Canva berperan. Tapi juga tidak ada salahnya nanti kalau kalian punya waktu bisa belajar otodidak atau belajar kursus ya untuk menggunakan Photoshop ya, karena bagaimanapun juga dengan belajar Photoshop kita akan memahami cara kerja pembuatannya. Sulit memang atau tidak seefisien Canva gitu ya, tapi ya belajar proses namanya. Ya, namanya proses itu kan butuh waktu lama, kadang hasilnya tidak sesuai atau mengecewakan dari keinginan kita, tapi kalau kita tekuni lama-kelamaan nanti kita akan puas sendiri dengan hasil atau karyanya. Baik, itu yang sebagai review ya, nanti kita lihat tugas yang sudah dikirim di Instagram, yang kalian kirim tentang Canva ini bagaimana, nanti bisa mudah-mudahan hasilnya baik ya. Kalau enggak, nanti saya kasih beberapa masukan untuk kedepannya nanti. Ini masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera depan, silakan diaktifkan. Termasuk kalau ada yang rusak kameranya atau ada permasalahan sinyal bisa dilaporkan di chat room ya. Dikasih tahu, Pak, sinyal saya lemah sehingga gambar nggak bisa connect atau kamera di handphone atau di laptopnya ada permasalahan. Pertanyaannya barangkali kenapa harus diaktifkan kamera ya? Mungkin di mata kuliah yang lain cuek-cuek aja dosennya ya. Saya cuma pengen kita saling menghargai, belajar saling menghargai antara satu dengan yang lain. Apalagi kalian juga jarang ketemu ya di era pandemi kayak gini. Ya sekarang kelihatan, hey apa kabar, wajahnya kayak gini, kok tambah cabi, kok tambah tirus gitu ya. Jadi bisa melihat itu teman-temannya, walaupun hanya sebatas di video gitu ya, di kamera gitu, nggak ada masalah ya. Jadi yang jelas karena kondisi membuat seperti ini, kita nikmatin aja ya kondisi kayak gini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita nikmatin saja. Tapi kelebihannya kayak gini kita nggak perlu ke Indralaya ya. Kampus Indralaya pagi-pagi ya, kamu harus mandi jam 5 subuh, berangkat, belum rebutan bis, sampai Indralaya nyari makan pagi, sarapan, yang belum tentu buka juga.
Kalau pagi-pagi atau enak juga gitu ya. Kuliah dengan Pak Yopi, pengennya cepat pulang jam 12, lewat jam 12 bisa mobil ya. Jadi banyak cerita. Kalau di Indralaya ini, jangan kayak gini cukup bangun tidur, mungkin belum mandi, belum sarapan juga, kita udah kuliah. Ya, sudah dihitung kuliah. Baik, sebelum mulai juga tolong saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya. Silakan diisi daftar hadirnya bagi ketua kelas atau yang mewakili, mumpung masih awal. Kemudian juga nanti capture kegiatan kita sebagai bukti kita perkuliahan nanti dikirim di grup. Mengcapture kegiatan itu memberikan bukti kepada saya sendiri kalau nanti ditanya sama ketua jurusan, Pak Yupi ngajar nggak? Karena saya kan nggak masuk ke e-learning ya, saya nggak masuk ke e-learning. Nanti saya bahas kenapa nggak masuk e-learning. Jadi jadinya nanti ada buktinya, ya. Ini buktinya saya ngajar, gitu. Jadi minta tolong di capture. Makanya saya juga record juga ini, masukin ke YouTube. Jadi kalau dia nggak yakin, ya tinggal kasih link YouTube-nya aja. Masa bohong saya gitu. Nih nonton sendiri dekannya atau ke ketua jurusannya. Kemudian daftar hadir ya sebagai penting ya bukti. Kemudian kenapa nggak masuk e-learning ya? Saya sebagai orang komputer saya sudah ngamati e-learning kita masih banyak masalah gitu. Jadi saya nunda lah ya karena akses kadang-kadang sulit gitu ya. Banyak mahasiswa yang mengeluh, kemudian juga tidak begitu nyaman juga secara yang lain-lainnya. Ya udahlah, kita tunda dulu aja sampai e-learningnya diperbaiki karena dalam proses maintenance katanya. Belum servernya juga ada masalah gitu ya, jadi belum terlalu baik sebenarnya untuk penggunaan jumlah yang segitu banyak seunsur ini gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang nanya kayak tadi malam, Pak pakai learning apa pakai Zoom ya, nanti dipasang di YouTube biar kamu akan ngulang lagi. Lihat kamu nempel di YouTube, jadi kamu bisa ngomong orang tua, nih saya mejeng nih Pak Bu. Di YouTube ada wajah saya belum mandi loh sebenarnya gitu. Jadi bisa buka rahasia ke teman-temannya atau ke keluarga ya. Baik, itu yang sebagai awal. Nah, berikutnya kita belajar apa nih gitu ya. Tadinya saya belajar pengennya mau pakai namanya infografis ya baru. Tapi saya pikir takutnya bosen gitu ya. Jadi saya akan alihkan sedikit ke yang namanya Kahoot. Kahoot ini mungkin ada yang tahu ya. Kahootnya apa sih Pak? Nah, ini Kahoot. Jadi kalau sebagai media juga gitu ya, tapi lebih cenderung ke entertainment. Cuman walaupun sebenarnya Kahoot ini bukan entertainment, jadi namanya prinsipnya gamification. Gamification ini menerapkan sesuatu yang serius gitu dalam sebuah permainan gitu. Serius dalam sebuah permainan. Kayak gimana sih Pak maksudnya? Jadi kayak gini, kalau kita main game ya, kita main game itu salah satu penyebab atau membuat kita suka jadi adiktif ya, adiktif main game. Siapa di sini yang suka main game online? Jujur aja. Ada Amita, siapa lagi? No problem, nggak ada masalah. Saya nggak akan ngasih nilai D gara-gara kamu main online. No problem. Dwi Santri nggak pernah main game online? Dwi? Nggak main, Pak. Nggak main. Kenapa? Nggak punya kuota atau HP-nya nggak ini? Nggak tertarik ya. Oh, nggak suka. Oke. Tapi kan suka main game yang simple-simple. Kan ada kan bukan yang kayak PUBG yang kayak yang rusuh lah kayak gitu ya. Yang simple-simple nggak pernah main game seumur hidup kamu? Ya main Pak, yang Ya simple. pernah main lah. Ya kamu Tetris kan dulu-dulu ya, zaman dulu gitu ya. Main-main yang sederhana gitu. Yang sekarang juga ada juga di bentuk digitalnya juga. Main game itu nggak masalah ya, bukan haram ya. Jadi kalau ada yang ngomong Pak haram main game gitu ya, enggak, itu main game itu wajar, biasa aja gitu. Yang jadi masalah ini kalau kita adiktif ya main game. Jadi waktu kita habis dengan main game. Bahkan sekarang main game dengan harus membeli sesuatu untuk bisa menang, apa alat fitur-fitur gitu ya, hari habis uangnya.
ya itu yang jadi masalah gitu. Jadi kalau main game yang simpel-simpel aja, sekedar PUBG sekalipun hanya sekedar ngisi Pak Yopi jam 8 tadi belum kuliah, ada 30 menit main game dulu, ya nggak ada masalah gitu ya. Sambil santai, apalagi di pandemi ini kan bosen ya, no problem. Yang problem adalah adiktifnya aja. Nah, biasanya kalau kita main game, kita kan suka lupa ya, asik gitu ya, asik untuk memainkannya gitu ya. Itu yang jadi permasalahan gitu, sehingga kita mengabaikan yang lain. Nah, akhirnya ini dijadikan strategi gitu. Gimana caranya fitur belajar dipakai untuk main game gitu. Nyambung nggak? Fitur belajar dipakai untuk main, fitur belajar ada di game gitu. Sehingga kita belajar tapi sambil bermain gitu. Ngerti? Ngerti aja ya biar cepet ya. Jadi belajar sambil bermain gitu. Jadi nggak sengaja kita main itu sambil belajar gitu. Nah, itu ada banyak, semua orang sudah membuatkan inovasi. Nah, saya ambil contoh satu misalnya untuk belajar bahasa Inggris. Ini contoh ya. Jadi artinya apa yang saya sampaikan di sini tidak selalu harus kamu ikutin. Ini contoh saja. Mungkin ada yang lain juga masih banyak. Kita share dulu. Sebentar. Nah, udah kelihatan belum? Kalau belum, bisa ngomong. Udah terlihat? Udah, Pak. Nanti saya udah ngomong banyak. Berapa kali saya kuliah ngomong banyak. Pak, belum kelihatan gitu ya. Jadi sayanya campai ngomongnya. Baik, ini namanya Duolingo. Duolingo ya adalah aplikasi belajar bahasa Inggris gratis ya yang diciptakan oleh Louis von Hahn dan Severin Hacker. Nah, aplikasi ini selain tersedia dalam versi web juga tersedia dalam versi Android, iOS dan Windows Phone. Tahun 2011 ya dibuatnya. Jadi ini belajar bahasa Inggris saja Pak, enggak semua bahasa, hampir semua bahasa di dunia dia belajar. Jadi kita kan paling males pakai belajar bahasa ini. Ya, saking malesnya kita udah belajar bahasa Inggris kuliah selesai gitu ya. Nah, supaya memainten kosakata, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan bahasa Inggris, nah kita belajar Duolingo. Oke, Duolingo kita jaganya. Jadi sambil nunggu makanan tiba di rumah makan, teman atau kuliah, kita sambil main. Ini ada di aplikasi di Android juga ada, atau di handphone udah ada, tinggal download. Ada juga di web seperti ini. Ini tampil nggak? Tampil ya? Tampil, Oke. Pak. Nah, sekarang misalnya saya udah punya akunnya dulu. Punya akunnya. Ini kan nanti masuk daftar nama saya, email emailnya, email kamu siapa. Nanti daftar ya, passwordnya apa gitu ya. Kasih password yang jangan sampai mudah lupa, atau di saving di Windows-nya gitu, atau di handphone-nya. Masuk. Nah, ini tergantung internetnya. Kalau internetnya bagus, oke, aplikasi. Nah, ini nama saya udah ada, dan ini saya peringkat 14. Ya, peringkat 14 di Liga Berlian. Liga Berlian itu paling tinggi ya. Poin saya 190. Jadi saya udah melakukan sebanyak 231 hari. Nah, terakhir saya main kemarin hari Selasa. Nah, hari ini saya belum main ya, karena saya ngajar kamu dulu ya. Alasan ngomong aja males Pak. Jadi hari Rabu ini saya belum main nih. Nah, ini bisa dari mulai dasar sampai nanti paling bawah ya. Alhamdulillah saya sudah semuanya, tapi belum sempurna, masih 4 ya. Sempurna tuh 5. Nah, ini sampai champion. Nah, ini akan diulang-ulang terus. Ya, ilmu yang nggak pernah lupa itu karena diulang-ulang.
gitu ya. Ibu nggak pernah lupa itu diulang-ulang. Jadi kalau kamu daftar di sini, nanti kamu dapat satu putaran itu dapat poin, lalu poinnya diadu di seluruh dunia. Ya orang-orangnya siapa saja yang main. Nah, namanya bisa nama kamu sendiri atau nama alias atau nama panggilan, lalu fotonya macam-macam lah ya. Itu kamu udah ngerti lah kalau main di medsos ya. Nah, cara mainnya ya pertama dasar dulu, saya udah 5 udah paripurna. Jadi 5 main, di sini ada tipsnya. Nah, ini latihannya. Jadi kalau latihan kita langsung pencet gitu. Nah, dia udah belajar he drinks katanya. Ya. Tulis dalam bahasa Indonesia. Berarti kalau he drink bahasa Indonesianya apa? Ayo. Dia minum. Dia minum ya. Ini kan simple banget ya. Nah, berarti betul. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Air itu apa tuh kalau bahasa Inggrisnya? Water this. Dead water. The water ya. The water. Nah, kalau masih ada yang salah berarti kan kita lupa ya basic bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa, belajar ya. Nanti kalau salah ada jawabannya nanti. Oke. Ya, kemudian apa lagi? Apa artinya? Artinya apa? Dia meminum air itu. Minum air. Dia minum air itu, ya. Ya. Dia minum air itu. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Apa artinya? Dengar nggak? Yang didengar sama dia tadi? Nah, ini kan kurang jelas ya. Biasanya kalau kita yang bahasa Indonesia permasalahan di pronunciation, bukan pronunciation, pendengaran. Paden. Oke, kayak itu udah bodrek aja kepala telinga kita ya. Padahal kita nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Makanya kita pakai yang lambat di sini. Jadi kan tahu kita. Apa tadi? Saya ulang ya. Gitu ya. Saya seorang pria ya atau laki-laki. Benar nggak? Cek. Betul ternyata. Nah, ini yang di atas ini adalah urutannya. Nanti baru hatamnya sampai atau selesai sampai ujung sini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Apa itu? Artinya? Wanita itu minum air. Ya, belum susah-susah ini ya. Masih yang simple-simple. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, dia muji nih, menakjubkan 5 berturut-turut benar kan gitu ya. Langsung kita happy ya. Oke, lanjut. Tulis dalam bahasa Inggris. Nah, coba ayo apa? Ayo Nabila, apa Nabila? Atau Adinda. Apa bahasa Inggrisnya? Eat Makan. an apple. Eat an apple. Saya ngajarin ikan berenang ya. Kamu sebenarnya tahu ya. Jadi cuman pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Eat an apple. Benar nggak? Cek. Betul. Kita lanjutkan lagi. Oke, apa artinya? Dia adalah seorang pria dan saya adalah anak laki-laki. Seorang pria. Sabar ya, yang ngetik yang lama nih. Dan saya seorang anak laki-laki. Ya sebenarnya ngetiknya enaknya pakai handphone ya, biar cepet ya. Kalau ngetik kayak gini, saya udah banyak typo sekarang nih. Lanjut. Nah ternyata benar. Oke lanjut. Dia adalah seorang wanita. Bahasa Inggrisnya apa? Apa? She is a woman. She is a woman. A woman. Oke. Lanjut.
Apa artinya? Apakah dia seorang anak boy ya? Kalau boy anak ya. Anak Ya. laki. Cek. Tuh. Nah, ini bahasa Inggrisnya apa? A man and Apple. apple. Kenapa N di depan apple? Karena A, I, U, E, O. Bukan gitu ya, karena itu huruf vokal gitu. Yang huruf vokal itu A, I, O, E, O gitu. Oke. Cek. Ya, sip. Nah, udah 10 nih. Oke, kamu sudah berusaha keras dan menjawab benar 10 sekaligus. Dikasih motivasi kan, ini ada kurang lebih 10 lagi nih. Kuranglah dari 10 nih. Ya, 18 atau 8 atau 9 lagi. Kita lanjutkan. Bisa tangkap nggak? Yang diomongin, kalau mau diulang boleh. Pak? Nggak kedengeran, Pak, suaranya. Nggak masuk suaranya. Suaranya nggak masuk. Kalau ini? Enggak juga, Pak. Nggak juga, Pak. Nggak masuk ya? Oh, suara yang saya pakai headphone berarti ketutup ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kamu main sendiri ya. Man, woman, boy, girl. Betul. Oke, kalau ini bahasa Inggrisnya apa? A woman and apa tadi? An apple, betul? Betul. Oke. Lanjut. Seorang pria dan seorang pria dan seorang wanita apa tadi? A man, koma, a woman. Oke, kita mulai. Lanjut. Laki-laki dan laki-laki apa? Man, koma. Perempuan? Woman. Koma. A Anak boy. laki-laki? Boy. Anak perempuan? Girl. Girl. Oke. Nah, lanjut. Seorang anak perempuan? A girl ya. Oke. Seorang anak laki-laki? A A boy. Kemudian? girl. A girl. Oke. Lanjut. Saya seorang anak perempuan. I am A girl. girl. Lanjut. Lagi nih. Saya minum air. I Drink water. drink water. I drink water. Ya. Oke. Sempurna. Oke. Nah, jadi saya udah dapat target hariannya, dapat poin 10. Ya. Saya dapat 2 tinggal linggot, ya. Ini istilah dari mereka. Kemudian sudah saya jalin 232 hari. Kalau 1 bulan itu 30 hari, berarti bagi 30 nih, udah berapa bulan saya main ini. Ya, lanjut. Nah, ini kalau mau bayar ya. Dan selalu kalau bayar kita ngomongnya tidak ya. Tidak, terima kasih. Ya, maklumlah kita nggak punya alokasi untuk itu. Nah, nilai saya 200 ya. Ngalahin si Swin Wukong. Nah, 195. Tapi karena ini sampai jam 12 malam nanti, berarti bisa jadi yang 13 ini naik gitu ngedulu kita. Ngerti nggak maksudnya? Karena dia main terus gitu. Nah, itulah yang membuat kita berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas ini sebanyak mungkin. Imbasnya kita mengerti dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, sebelum masuk ke Kahoot ya. Nah, coba kamu lihat kamu pakai handphone ya? Ikut di Zoom ya? Iya, Pak. Oke, kalau pakai handphone agak susah. Tapi kalau yang pakai laptop, silahkan kamu coba download di aplikasinya. Ada aplikasi kalau Play Store nanti cari namanya Duolingo, lalu download.
Ya, habis kuliah ini nanti yang menggunakan HP di Zoom-nya bisa coba sendiri. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Cukup Pak. jelas. Baik, nanti silakan dicoba. Ini namanya gamification, tapi sebenarnya fokusnya bukan di sini ya. Ini hanya bonus saja untuk diri kamu sendiri. Tapi nanti juga kalau kamu memberikan materi ke orang lain, itu ada namanya ice breaking ya. Ice breaking itu membuang kejenuhan. Nah, caranya adalah main ini yuk kita sama-sama kayak gitu. Jadi biar nggak bosen gitu. Nah, salah satunya juga yang buat ice breaking atau pembelajaran adalah namanya Kahoot ya. Nah, nanti kita belajar Kahoot. Sudah tampil Kahoot-nya? Modulnya? Udah belum? Udah, Pak. Baik, jadi Kahoot ini adalah sebuah aplikasi yang buat, saya selalu lupa ya siapa yang buat nih. Sebentar. Ada di screen? Ada, Pak. Wikipedia-nya. Nah, jadi Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan. Itu namanya gamification ya. Sama kayak Duolingo tadi, ini digunakan sebagai teknologi pendidikan di mana sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Sebagai ya, teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lain. Ini adalah permainan pembelajaran. Jadi Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Jadi sama seperti Duolingo bisa di web kayak yang sekarang saya buka, atau bisa juga di aplikasi Kahoot di handphone ya. Silakan bagi yang punya handphone nanti bisa unduh ya. Ini gratis, tapi kalau bayarnya itu lebih bagusnya gitu. Seperti biasa. Jadi ini merupakan penilaian formatif atau pengisaratan dan kegiatan kelas biasa ya. Kayak kuis lah ya. Tapi kuis ini lebih menarik gitu ya, dan ini dia online. Kalau nggak ada jaringan internet nggak bisa. Tahun 2012 oleh Johan Brand, Jamie Broker, dan Morten Persik. Nah, ini yang buat orang Norwegia di University of Science and Technology. Nah, jadi dirancang untuk melayani sosial dan sekarang sudah begitu banyak pengguna. Penggunanya katanya sampai 50 juta seluruh dunia. Ya, itu tahun 2017, berarti sekarang lebih. Ya, termasuk nanti kamu kalau main juga jadi nambah pengguna. Seperti itu, ya. Sekarang kita ininya apa? Materinya ya. Jadi Kahoot ini definisi media pembelajaran ya. Menurut ini adalah teknologi informasi, interaksi dan sebagainya. Nah, jenis media pelajaran apa aja? Ada audio cetak, proyeksi visual, objek fisik, manusia lingkungan, komputer gitu ya. Nah, manfaatnya apa aja? Evaluasi pembelajaran, manfaat dan tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi kalau Kahoot ini untuk mengganti evaluasi kuis gitu ya. Mulainya dari kahoot.com ya. Di internet nanti kamu bisa buka yang namanya kahoot.com. Jadi di sini enter game pin here, Kahoot learning game di sini ya.
Nah, seperti ini. Tampil nggak? Tampil? Halo? Tampil, Pak. tampil, Pak. Nah, nanti kamu tinggal setelah masuk ke kahoot.com, kamu sign up ya. Sign up ini berarti daftar. Sebagai guru kah, student kah, personal atau profesional? Kamu antara dua ya, antara student sama personal, pilih aja. Ya. Nah, kalau saya udah pastikan saya sebagai teacher ya, udah milih. Nah, kalau yang sudah punya account, tinggal login ya, login. Lalu di sini saya tulis namanya. Sebentar. Email saya apa gitu ya. gmail.com, lalu login. Nah, ini kita udah masuk ke Kahoot-nya. Nanti ada yang sudah upgrade ya, macam-macam, termasuk kalau yang premium, kalau udah bayar itu lebih banyak fiturnya lagi. Ya, di sini kita bisa buat sendiri, bisa memainkannya dengan teman-temannya. Ya, bisa main dengan teman-temannya. Nah, sekarang saya fokusnya di cara buatnya aja, gitu ya. Gimana cara buatnya? Jadi cara buat main Kahoot tinggal di create ya, create, buat. Nah, pilih mana yang mau kita buat, ya. Pilih yang mana. Tapi sebelumnya saya lupa. Jadi selain juga bisa buat sendiri, juga sini juga bisa kita mainkan yang sudah mereka buat sebelumnya sama orang sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada tipikal-tipikalnya, mau yang mana gitu. Oke, sebelum dilanjutkan biar lebih enak, coba kamu kalau yang pakai mungkin nggak semua kali ya, saya juga bingung. Kalau yang pakai laptop, coba di HP-nya di-download aja Kahoot, coba dari sekarang, mulai dipraktekin. Atau yang pakai Zoom bisa dinonaktifin dulu kameranya. Silakan kalau mau coba. Download di Play Store atau di iOS-nya Kahoot. Nanti daftar dulu ya, menggunakan email yang kamu miliki. Udah? Udah, Pak. Oke, yang lain? Ini Iya, masuk ke student ya, Pak? Pilih aja. Ya, kamu mau student atau personal bebas.
Gimana? Clear? Udah beres? Udah bisa masuk? Belum, Pak. Udah, Pak. Oke, yang belum kendalanya apa? Baik, kalau udah buat kita bagi sebagai create dulu ya. Jadi nanti kamu lihat di Zoom-nya dulu. Nah, cara buat create-nya kayak gini. Jadi nge-create. Nah, di sini nanti ya tergantung jaringan juga ya. Mau pakai template, template-nya udah disiapkan atau pakai buat sendiri ya. Kita belajar yang nggak pakai template dulu deh ya. Create gitu atau yang pakai template coba. Nah, tapi ini harus bayar kayaknya. Ya premium bayar. Kalau bayar kita cari yang nggak usah yang bayar, berarti yang create nggak pakai template. Nah, di sini. Nah, ini kamu nanti ketik nih, pertanyaannya apa? Konten kesehatan ya? Apa coba? Kasih tahu saya, apa misalnya? Kita buat 2 soal aja. Nanti kamu lanjutin setelah kuliah. Apa? Silakan mau nyumbang soal? Dalam konteks kesehatan masyarakat, apa misalnya? Esai ya, Pak, ini? Pilihan ganda, dia di bawahnya di pilihan. Tapi esai juga bisa, cuma paling bagus pilihan ganda. Ada benar salah. Vaksin, Pak. Ya apa? Pertanyaannya apa? Ayo cepet. Apa? Kan kamu yang belajar. Apa itu? Vaksin apa yang udah masuk ke Indonesia? Oh, nama vaksin. Begitu? Iya. Nama vaksin yang telah masuk di Indonesia. Oke, nanti diperbaiki ya kata-katanya. Indonesia. Indonesia aja salah saya. Question mark, oke. Nah, di sini kita pakai library-nya bisa supaya bagus pakai ambil library ya. Ambil library yang lain. Jadi misalnya kita ambil bebas aja ya. Bisa download, bisa simpan dari HP kita download dulu baru nyambungin atau yang lain. Jadi saya ambil yang punya mereka gitu ya. Yang paling gampang gitu. Jawabannya apa? Sinovac. Oh, oke. Jadi nama vaksin COVID berarti ya? COVID-19. Oke. Oke. Pilihannya apa aja? Sinovac. Apalagi? Rubella. Tulisannya gimana? Rubella, Pak, biasa.
Pakai U ya. Rubella. Apalagi? Itu depannya tambahin R, Pak. Pak. Rubella. Saya bukan orang kesehatan jadi nggak tahu. Kayak payung ya. Umbrella. Jauh. Oke, lanjut. Yang ketiga apa? BCG. Pak. BCG biasa ya. Iya, Pak. Oke, yang keempat. Apa? Apa, halo? Bebas aja, nggak apa-apa. Kan latihan ini. Halo? Antigen, Pak. DB, ya antigen mungkin. Antigen. Nah, berarti ini sebelum kamu buat soal nanti lihat dulu ya materinya ya. Belajarnya kayak gitu. Oke, ini bentuknya kuis. Jadi ada 3, Pak. Bentuknya apa aja? Jadi bisa kuis, ada betul atau salah. Ya, tapi yang gratis cuma 2, yang bayar banyak nih. Jadi kita ya terpaksa cuma 2 ini aja kita pakai. Benar atau salah sama kuis pilihan ganda. Kemudian time limit, waktu berapa mikirnya? 5 detik, 10 detik, 20 detik. Defaultnya 20 detik. Bisa semenit, bisa ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Taruhlah 20 detik. Oke. Poinnya berapa? Standar atau double point atau no point? Nah, kita pilih standar ya. Asal poin. Nah, jawabannya apa di sini? Yang betul? Sinovac. Sinovac. Oke, kita klik. Nah, udah. Nah, ini udah selesai nih, dan. Ya, dan. Tapi sebelumnya dikasih judul dulu harusnya. Oke, nanti di sini add question ya. Kalau mau nambah, kita mau apa? Add question, pilih lagi, gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu apa? Soal yang kedua, 2 soal deh biar enak ya. Kalau cuma 1 kurang bagus. Apa? Berapa Cara untuk- lama pemberian ASI eksklusif? Berapa lama Pemberian ASI eksklusif. pemberian ASI eksklusif? Eksklusif gitu. Oke. Expression. Nah, nanti kamu upload image, kamu download dulu image ya, karena butuh waktu. Saya pakai yang punya mereka aja. Ya, saya pilih yang ini deh, karena ini masalah baby ya. Oke, berapa lama pilihannya? 3 bulan. 3 bulan. So, Terus 4 bulan. so 6 bulan. 6 bulan. Oke, 2 bulan. 2 bulan. Oke, yang benar? 6 bulan. 6 bulan. Oke, berarti ini udah selesai, pilih down ya kalau udah selesai. Jadi soalnya cuma 2 dan. Nah, judulnya apa ini? Mau buat judul apa? Soal terkait kesehatan. Itu aja ya, paling gampang ya. Oke. Judul soal nih, judul 2 pertanyaannya apa? Soal terkait kesehatan. Oke? Oke aja ya, biar cepat ya. Oke, continue. Oke, by dating Yahoo. Nah, udah siap. Nah, sekarang done ya, dan done. Nah, soalnya sudah ada nih. Oke. Sekarang kita mau bermain. Nah, ini kan kamu udah belajar buat soalnya. Nah, sekarang kita posisi sebagai pemain. Ya, sebagai pemain. Siap? Halo? Siap. Siap. Aktifin dulu si Kahoot-nya. Oke, Kahoot-nya nanti kita main ya. Udah siap? Di HP masing-masing.
Siap belum? Udah, Pak. Carinya Udah, di Pak. mana, Pak? Ya nanti saya kasih tahu nanti. Udah ya. Jadi pokoknya kamu buka dulu aja HP-nya. Apa Kahoot-nya HP-nya. Udah? Udah. Udah, Pak. Udah, kita main play. Ini assign. Oke, salah. Jadi play, close. Oke, udah masuk nih 4 pemain. Betul nggak namanya ini? Bukan, Pak. Pak. Oh, Bukan, bukan. Pak. Oke, ini salah. Ini yang main sebelumnya kali. Sebentar. Jadi play. Oke, pilih klasik ya. Nah, loading pin. Nah, kamu masukin pin ini 1998904. Ada nggak? Tempat buat masukin pinnya di mana, Pak? Sebentar, saya buka di HP saya. Di Harusnya ada ya. enter pin kayaknya, Pak. Ya, Di enter pin, silakan. Nah, Tiara udah masuk, Farhan udah masuk. Ayo sebagai pemain sekarang. Rina Enggolan udah masuk. Kalau di HP tulisan enter pin-nya di mana ya, Pak? Nah, coba temennya. Gimana katanya Di ditanya? tengah-tengah. Di tengah-tengah ada enter pin yang gambar segitiga kotak gitu loh. Oh iya, iya. Oke. Aku belum buka aplikasi di HP-nya, jadi takut salah jawab. Udah? Udah, Pak. Udah semua, oke. Ada Ayu, ini semua ada 6 ya? Atau ada yang belum masuk? Banyak yang belum masuk, Pak. Yang lain ada masalah? Atau di jaringan atau di mana? Ayo agak di... Tempat pinnya, Pak. Apa? Di mana? Belum nemu tempat pinnya, Pak. Lah, tadi temannya udah ngasih tahu. Ini nggak ada. Ada dong. Dia di laptop, Pak, Mita. Oh, di laptop? Ada di laptop. Kalau di laptop itu play demo game itu, Langsung tulis play itu. Play. Ada di... Kamu buka Kahoot di Google Chrome, atau di search-nya ada play. Nah, play itu klik. Nah, coba lihat di Zoom-nya, Kahoot-nya di sini ya. Play Kahoot. Nah, enter game pin here. Ada nggak?
Udah? Belum, Pak. Aku lihat dulu aja kalau misalnya. Ya, kalau nggak Masih bisa, ya lihat dulu aja ya. Oke, nah sekarang kita udah ada pemainnya. Ini ada 6 orang. Tadi 7 mungkin keluar kali ya. Nah, kita main ya. Ayu, Rahmi, Dwi, Nabila, Trina Inggolan, Farhan. Ya, kita main. Start ya. Oke, soal terakhir kesehatan. 3, 2, 1, go. Oke, kuis. Nah, nama vaksin COVID-nya. Pilih, cepat-cepat pilih. Cepat. Ada 20 detik. Oke, betul semua ya. Jawabannya 7. Next, soal yang kedua. Yang menang adalah Farhan. Kenapa menang Farhan? Betulnya semua ya, cuma dia lebih cepat jawab. Nyambung nggak maksudnya? Ngerti ya? Karena lebih cepat jawab, makanya Farhan dapat poin lebih besar, walaupun yang lain benar sama jawabannya dengan si Farhan ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Kuis yang soal nomor 2. Cepet-cepetan. Pertanyaannya kok nggak muncul Pak ya di layar HP tuh? Ada dong. Oh, di Iya, layar Pak. HP. Nggak ada, Pak. Iya, Lihat. nggak ada. Jadi lihatnya di Zoom saya gitu loh. Oh. Seperti itu, lihatnya di Zoom saya gitu. Jadi di HP kamu cuma tinggal ngelik aja. Nyambung nggak? Iya, Pak, nyambung, Pak. Iya, Pak. Jadi nyambung. kalau belajar di kelas misalnya itu berarti dia pakai layar apa tuh? Pakai monitor ya ke dinding gitu. Nah, yang lainnya mainnya pakai HP-nya gitu, ngelik-kliknya. Pakai proyektor gitu ya. Tuh lihatnya di sana. Paham ya? Nanti kamu mainnya gitu ya. Nanti pas Iya. nanti kamu udah bisa. Oke. Apa kira-kira yang menang Farhan? Ayu nomor 3. Nomor 2 Farhan. Lah, Farhan kalah. Nomor 1 siapa ini? Rahmi. Selamat buat Rahmi. Oke, memang kalau mainnya dipakai Zoom agak kesulitan kalau kamunya nggak ada laptop ya. Jadi harusnya 2 device kalau bisa. Jadi laptopnya 1, HP-nya 1. Pak, tapi mau bertanya, Pak. Baik, silakan. Tadi di HP, di pilihannya itu tulisannya nggak keluar. Apa Tulis- di HP aku doang? Tulisan pertanyaan. Bukan pilihannya, Pak. Jadi cuma warnanya doang. Ya, memang warna, karena di depan itu soalnya warnanya aja. Di dalam ABCD-nya itu warna yang muncul. Nyambung nggak maksudnya? Misalnya 3 bulan, 3 bulan itu warna apa, 4 bulan warna apa, itu ada. Bukan jawabannya, tapi warnanya, simbolnya. Jadi berarti- makanya perlu ngelihat di layar gitu untuk ngejawab. Iya, Pak, paham, Pak. Ya, jadi sorry kalau ini agak keterbatasan ya, karena kita pakai Zoom ya. Tapi ya kita belajar aja, berusaha beradaptasi. So, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas. Jelas ya. Nanti habis ini main lagi ya. Coba main sendiri, buat sendiri soalnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita latihan soal dari saya ya. Tolong disiapkan gimana caranya ya. Siapa yang di sini ada laptop sama HP? Jadi dua device mainnya jadi di dua atau di laptop 2 tampilan gitu. Bisa nggak kira-kira? Rahmi cuma kayak pakai HP, Pak. Kalau pakai HP susah, nanti ngelihatnya gimana? Bisa nggak lihat Zoom sambil main di HP? Bisa sih, Pak. Tapi Iya, lambat ya. Mau dicoba atau cukup sampai sini aja? coba aja, Pak.
Coba. Waktunya aja mungkin, Pak. Tapi Pak, waktunya ditambah aja, Pak. Waktu saya nyetingnya nggak ada lagi. Tapi rata-rata sih 20 detik sampai 10 detik ya. 10 detik, 20 detik. Mau coba nggak? Atau nggak usah? Boleh, Pak. Yang lain setuju? Atau minggu depan aja ya? Minggu depan, biar nanti dilatih dulu aja. Pahamin dulu aja. Nanti sebelum materi yang lain, minggu depan kita belajar pakai, atau selesai materi nanti kita belajar atau main-main menggunakan yang Kahoot ya. Karena jadi latihan. Seperti itu ya. Jadi ini kayak ice breaking juga, tapi juga sambil belajar sama kayak Duolingo. Kamu juga bisa memberikan, setelah kamu ceramah, pemahaman tentang namanya sosialisasi, konten kesehatan ke masyarakat, nanti ujung atau tengah-tengah pertemuan, ayo kita main ini gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi ingat jaringannya bagus ya. Jadi kalau ke dusun ya cek jaringan dulu. Jangan langsung main kayak gini, nanti nggak bisa juga gitu. Jadi tergantung ke jaringan. Mudah-mudahan nanti kalau kamu udah lulus tuh jaringan udah bagus semua ya di dusun-dusun. Jadi nggak jadi masalah yang besar. Ya, saya rasa itu yang materi yang bisa diberikan pada pagi hari ini menjelang siang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang pertanyaan mungkin terakhir cukup? Ada, Pak. Oh ya, silakan. Jadi Tiara bertanya, Pak. Minggu kemarin itu kan Meet 11, minggu ini Meet 12. Nah, minggu sebelumnya itu yang Meet 10, yang nggak masuk itu gimana, Pak? Oke, ada waktu kapan yang kosong? Selama 1 minggu ini, kecuali Sabtu dan Minggu? Nggak ada, Pak. Sabtu dan Minggu. Iya, maksudnya kecuali Sabtu Minggu, jadi Senin sampai Jumat, ada waktu kapan yang kosong? Yang lain? Jumat. Jumat, jam berapa? Jumat siang. Teman-teman yang lain gimana? Ada MK ini. Ada kuliah Kamis pagi, Pak. Kamis pagi. Yang lain? Bisa Kamis pagi. Kamis pagi jam berapa? Jam 5 subuh? Boleh, Pak. Boleh. 5 subuh. Ini aja jam 8.30 masih ada yang belum mandi. Jam 5 subuh nggak mandi semua ini. Termasuk saya. Belum mandi. Jadi jam berapa? Jam 8, 8.30 Kamis. Paling nanti kami komunikasiin ke grup aja dulu, Pak, biar kami Baik, diskusi. baik. Tapi sebagai istilahnya calon ya, atau pencanangan waktu 8.30 besok pagi ya. Kalau ada perubahan nanti ngomong di grup ya, Pak nggak bisa jamnya berapa, silahkan. Baik, Pak. Baik, itu saja pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat materinya. Insya Allah kita ketemu lagi di tambahan yang rencananya besok jam 8.30. Kalau ada perubahan nanti silahkan disampaikan di grup. Kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, saya pamit ya.